Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah Mekanika Klasik Asinkronus. Terakhir kita dalam sesi sinkronus sudah membahas mengenai solusi persamaan orbit dalam pengaruh gaya sentral, yaitu gaya gravitasi ya. Dan kita sudah klasifikasikan bahwa solusinya adalah irisan kerucut yang bisa berupa lingkaran, elips, parabola, ataupun hiperbola, bergantung pada parameter eksentrisitas. Ya. Dan ini solusi persamaan orbit ini mengkonfirmasi hukum Kepler 1 yang mengatakan bahwa planet mengorbit matahari dalam lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Ya. Kita juga sudah melihat bahwa kalau kita transformasikan solusi orbit yang berupa dalam koordinat polar ini ke dalam koordinat kartesian, maka kita dapatkan ekspresi persamaan di kartesian yang mendeskripsikan lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Ya. Baik. Selanjutnya kita teruskan. Jadi kita sudah membahas mengenai hukum Kepler 1 dan hukum Kepler 2. Ya. Kalau kalian ingat, ada 3 hukum Kepler. Ya. Di sini kita akan bahas hukum Kepler ketiga. Nah, hukum Kepler ketiga ini ya mungkin kita akan turunkan hukum Kepler ini dari solusi persamaan orbit yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kalau boleh saya gambarkan lagi orbitnya. Ya, misalnya matahari berada pada salah satu titik fokusnya di sini, ya, ini orbit planetnya. Dalam koordinat kartesian kita nyatakan ini sebagai x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ya. Nah, tadi a adalah sumbu semi mayor, dan b adalah sumbu semi minornya. Di sini kita sudah turunkan apa itu A dan B ya. A itu didefinisikan sebagai alfa per 1 min epsilon. Ya, alfa itu adalah semilatus rectum. B adalah alfa per akar 1 min epsilon. Ini sorry, kuadrat ya. Kuadrat. Ya. Nah, sekarang saya bisa nyatakan relasi antara A dan B. Ya. Kalau saya kuadratkan B, maka saya dapatkan A kuadrat per 1 min epsilon kuadrat. Ya. Dan Anda lihat ini tiada lain daripada A kuadrat ya dikali 1 min epsilon kuadrat. Dari sini ya. Atau juga bisa kita tuliskan ya, A itu adalah alfa per 1 min epsilon kuadrat. Maka ini bisa ditulis sebagai A dikali alfa. Kali alfa, maaf. Ya. Sehingga dengan kata lain, B adalah akar alfa dikali A. Jadi ini relasi antara B dan A. Ya, antara sumbu semi mayor dan semi minor. Nah, sekarang, jika planet misalnya dia berawal dari sini, ya, lalu dia mengorbit satu orbit penuh, ya satu putaran penuh, ya. Maka waktu yang dibutuhkan oleh planet untuk mengorbit satu putaran penuh, ya, atau untuk kembali lagi ke titik awal, titik yang sama, itu dinamakan sebagai periode, ya, sama seperti di gerak harmonik.
Dan ketika planet ini telah mengorbit selama satu periode, maka dia telah mengarsir, ya, radiusnya telah mengarsir satu luasan elips penuh, ya kan? Satu luasan elips penuh. Nah, sekarang apa luas dari suatu elips yang memiliki sumu semi mayor A dan sumu semi minor B? Anda bisa dapatkan ini misalnya dengan definisi kalkulus integral, ya. Integral itu kan secara integral luas elips ini bisa didapatkan dengan mengintegralkan kurva lintasan elips, ya. Tapi agar hasilnya well defined, kita bisa mengintegralkan untuk kurva setengah elips ini aja, ya, di atas sumbu horizontal, ya. Jadi dari minus A sampai plus A, ya kan. Ini minus A, ini plus A, ya. Dan bagaimana dengan sisa daerah di bawahnya? Berarti kita kalikan 2 saja, karena ini kan simetrik, ya. Jadi luasan elips ini dapat dicari sebagai 2 dikali integral dari minus A sampai plus A dari Y. Apa Y-nya? Y adalah kurva ini, ya, yaitu dengan kata lain saya bisa dapatkan Y dari persamaan tersebut. Ya. Ini bisa ditulis sebagai 2 dikali integral minus A sampai A. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa cek sendiri bahwa Y-nya adalah B dikali akar 1 min X kuadrat per A kuadrat dx. Ya. Nah, ini integralnya bisa dikerjakan, ya, mungkin dengan substitusi trigonometri sederhana, tidak terlalu sulit. Anda dapatkan luasan dari suatu elips yang memiliki panjang semi mayor A dan semi minor B adalah pi dikali A dikali B. Nah, oke. Kalau elipsnya seperti ini, luasnya seperti ini, maka kalau kita ingat dari hukum Kepler 2, saya punya relasi antara laju luasan yang diarsir, ya, yang konstan, ya. Ya kan, seperti ini. Nah, ini saya bisa integralkan kedua ruasnya. Jadi di sini ada dt, saya integralkan. Ini ada 2 mu dA per L, saya integralkan. Ya, integral dari mana? Saya mau integralkan untuk satu periode penuh. Berarti T-nya dari 0 sampai satu periode. Periode saya namakan tau. Nah, A-nya itu berarti kalau satu periode penuh, berarti A-nya adalah satu luasan elips penuh dari 0 sampai pi AB. Ya, ini diintegralkan penuh. Oke, lalu apa? Lalu di sini dan mudah bisa dilihat bahwa saya tulis di sini, ya, bahwa di ruas kita tahu di ruas kanan adalah 2pi, ada 2 mu maksud saya, ada pi per L gitu kan. Ada A, ada B. Nah, saya bisa mengubah B ini dengan relasi tadi, ya. Ini sama dengan 2 pi mu per L. Nah, inilah akar alfa dikali A dikali akar A. Jadi A pangkat 3/2. Kalau saya kuadratkan kedua ruasnya, saya dapat di sini kuadrat, mu kuadrat per L kuadrat, ya. Di sini ada alfa, di sini ada A pangkat 3. Nah, sini Anda lihat ada relasi antara kuadrat dari periode dengan jarak A pangkat 3. Ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3
jarak rata-rata. Ya. Dan ini merupakan kesimpulan yang didapat dari hukum Kepler 3. Jadi kita mengkonfirmasi hukum Kepler 3 ya. Oke. Oke, jadi dengan kata lain kita sudah mengkonfirmasi hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler semuanya secara teoritis ya. Dengan meninjau gravitasi sebagai gaya sentral ya, yang berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Baik, maka dengan ini saya menutup bahasan mengenai bound orbit ya, atau orbit terikat. Dan saya akan memulai pembahasan mengenai orbit yang tidak terikat, yaitu yang lazim kita kenal sebagai orbit terhambur atau scattering problem. Problem hamburan. Nah, problem hamburan ini, seperti yang pernah saya sampaikan, ini lazim muncul baik di kasus gravitasi maupun kasus Coulomb. Ya. Misalnya, saya akan mengambil pembahasan dulu mengenai gravitasi, ya, di gravitasi. Ya, problem hamburan oleh gaya gravitasi. Nah, di sini jika kita punya satelit ini bisa satelit alami atau satelit buatan atau ya komet atau asteroid ya, dengan energi lebih besar daripada 0, maka kita tahu dari klasifikasi eksentrisitas bahwa lintasannya adalah lintasan hiperbola. Ya. Ini lintasan orbit adalah hiperbola. Lintasan orbit adalah hiperbola. Ini berlaku sebenarnya baik untuk oleh gaya gravitasi maupun oleh gaya Coulomb ya. Tapi yang membedakan gaya gravitasi dengan gaya Coulomb adalah gaya gravitasi ini selalu atraktif atau selalu tarik-menarik. Sedangkan gaya Coulomb dia bisa bersifat atraktif dan bisa bersifat repulsif. Pada gaya Coulomb ini ya, sudut defleksinya atau pembelokan lintasannya ini akan bergantung apakah gayanya atraktif atau repulsif. Baik, untuk kasus gravitasi saya mengambil ilustrasi. Ya, ini misalnya adalah mataharinya ya. Saya akan mengambil garis ini adalah garis asimptotik ya. Garis asimptotik dari apa? Garis asimptotik dari lintasan orbitnya ya. Jadi saya bisa bayangkan saya punya partikel ya bermassa m kecil ya. Habis seperti ini gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Ini adalah lintasan orbit partikelnya. Ya. Partikel ini datang dari jauh tak berhingga, M kecil datang dari jauh tak berhingga. Karena dia datang dari jauh tak berhingga, maka dia datang sebagai partikel bebas, ya, tidak punya potensial, ya. Dan karena dia partikel bebas, maka harusnya arah geraknya adalah garis lurus. Nah, garis asimptotik warna biru ini mendeskripsikan garis lurus yang
seharusnya ditempuh oleh dia jika tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi oleh matahari. Ya. Akibat matahari, maka yang harusnya bergerak lurus sekarang terbelokkan atau terdefleksi. Ya. Defleksi sampai sementara dia terus berjalan, ya, sampai dia cukup jauh jaraknya dari matahari, maka dia akan kembali menjadi partikel bebas lagi secara efektif karena medan gravitasinya kembali menjadi lemah. Ya. Ketika dia menjadi partikel bebas lagi, maka kembali dia lintasannya garis lurus juga. Nah, ini garis lurus inilah garis asimtotik, inilah garis lurus yang garis biru inilah garis lurus yang menjadi asimtot bagi lintasan setelah terbelokkan. Ya. Nah, kalau boleh saya definisikan suatu parameter yang namanya B ini adalah impact parameter atau parameter dampak, ya. Parameter dampak. Ya, ini mengukur jarak paralel ya antara orbit tersebut dengan posisi matahari. Ya. Oke. Ya, ini mendeskripsikan jarak terdekat yang bisa dicapai, ya. Saya namakan ini sebagai R0, ya. Jarak terdekat yang bisa dicapai. Dan jarak R0 ini membagi ini dua menjadi saya namakan theta. Dan karena simetri maka ini juga theta, ya. Lalu saya definisikan ini delta. Delta adalah sudut deviasi atau defleksi, ya. Seandainya tidak terbelokkan, maka delta ini akan 0. Jadi delta ini memparametrisasi berapa besar pembelokannya. Ya. Untuk lintasan hiperbola lazim ini dinamakan bagian ini, ya. Ini adalah V tak berhingga, ya. Sedangkan ini dinamakan saya namakan ini theta, ya. Saya namakan theta, maka by simetri maka di sini juga harus theta dan di sini juga harus theta, ya. Oke, ini kurang lebih lintasan, ya. Nah, jadi ceritanya adalah kita punya satu target atau saya namakan suatu massa yang masif, ya, matahari, ya, dan di mana ada satu recoil, ya, masanya m kecil, ya, di mana m kecil ini jauh lebih kecil dibandingkan m besar, yang terbelokkan atau terhambur dikatakannya akibat gravitasi dari si target atau dari gravitasi dari si matahari, ya. Besar pembelokannya ini diparametrisasi oleh sudut defleksi atau delta, ya. Dari sini kita bisa menghitung deltanya, ya, lalu dikaitkan dengan gaya gravitasinya. Kalau kita lihat dengan geometri sederhana, ya, di sini kita lihat bahwa ya, misalnya di sini, ya, dari sini, maka 2 theta plus delta ini sama dengan 180 derajat, ya. Maka 2 theta plus delta sama dengan pi, ya kan? Sementara itu di sini, ya, ini kita lihat bahwa V tak berhingga plus V tak berhingga adalah sudut V untuk R tak berhingga, ya. Jadi ini R-nya adalah R hiperbola, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan pada kasus elips. Nah, ini V tak berhingga plus theta, ini sama dengan pi juga, ya kan? Karena ini kan berpelurus. Nah, dari dua ini, ya, dari dua ini kita bisa gabungkan,
saya bisa dapatkan, Anda bisa cek sendiri bahwa delta per 2 itu sama dengan V tak berhingga dikurang Pi per 2. Ya kan? Maka sinus dari delta per 2 itu sama dengan, ya sinus dari ini semua ya, dan ini dapatkan minus kosinus V tak berhingga. Oke, ini relasinya. Sekarang saya bisa menggunakan solusi persamaan gerak, yaitu RV sama dengan alfa per 1 plus epsilon cos V, ya, di mana sekarang epsilonnya ini akar 1 plus 2E L kuadrat per mu K kuadrat. Dan di sini E-nya positif. Jadi ini semuanya dalam akar ini positif ya. Maksudnya suku kedua ini pasti semuanya positif, sehingga dalam akar ini lebih besar daripada 1. Ya, ini lebih besar daripada 1. Menandakan bahwa dia hiperbola. Nah, kalau kembali ke sini ya, ke lintas solusi orbit, kalau kita meninjau R tak berhingga, maka ini bisa didapat ketika 1 plus epsilon cos V sama dengan 0. Nah, berarti di sini cos V-nya cos V tak berhingga ya. V tak berhingga. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan kondisi di sini, itu ekuivalen dengan 1 minus epsilon sin delta per 2 sama dengan 0. Ya. Di sini saya bisa mengaitkan bahwa sinus delta per 2 itu sama dengan epsilon pangkat min 1. Oke. Epsilon pangkat min 1. Nah, berarti sekarang saya bisa mengaitkan antara sudut defleksi dengan eksentrisitas, di mana dalam eksentrisitas ini terkandung energi, momentum angular, massa tereduksi, ya, dan K. K ini adalah konstanta dari gaya yang terlibat, dalam hal ini gaya gravitasi. Oke, maka saya bisa sederhanakan ini, ya. Saya bisa sederhanakan, misalnya apa itu E-nya? E di sini adalah energi datang, ya. Energi datang di sini karena partikelnya partikel bebas, maka energi datangnya adalah hanya energi kinetik saja, setengah. Ya, saya mengambil massa ini, katakanlah massa tereduksi, ya, dan V tak berhingga. V tak berhingga adalah kecepatan di jarak jauh tak berhingga, atau kecepatan konstan di jarak jauh tak berhingga, ya. Nah, ini hanya ini saja, karena energi potensialnya 0, ya kan? Lalu L itu apa? L itu momentum angular. Momentum angular dapat dari mana? Kalau kita perhatikan diagram ini, ya, momentum angular itu timbul karena ada lengan rotasi. Lengan rotasi adalah B, ya. Kecepatan datangnya adalah V tak berhingga, ya, dan masanya adalah mu. Maka momentum angularnya diberikan oleh mu dikali B dikali V tak berhingga. Oke, dari sini kita bisa nyatakan, ya, oke, mungkin untuk memudahkan dari sinus ini saya akan ubah ke dalam bentuk tangan, ya. Gimana caranya? Tangan delta per 2 itu kan adalah sinus delta per 2 per cosinus delta per 2. Di mana cosinus delta per 2 dapat saya nyatakan dalam bentuk sinus, ya. Ini adalah sinus delta per 2 per akar 1 min sin kuadrat delta per 2. Ya. Nah, sin delta per 2 sudah tahu, ya, berarti ini dimasukkan
ini 1/, gitu ya, dibagi dengan akar 1 min 1/, gitu ya. Ya, ini kalau saya sederhanakan ini 1/, akar epsilon² min 1. Ya. Sehingga dari 2 ini, saya bisa masukkan tangan delta per 2 itu sama dengan, kalau epsilonnya adalah ini, saya kuadratkan, maka ini hanyalah tinggal 1/, akar, atau di sini aja ya, ini jadi 1/, akar, satu ya cancel ya, jadi tinggal 2EL² per μk² ya. 2EL² per μk². Ya, saya masukkan E dan L-nya, ya. Ini bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Ini adalah K per mu BV tak berhingga kuadrat. Nah, inilah relasi antara sudut defleksi dengan masanya, impact parameternya, dan kecepatannya. Ya. Oke, ini contoh dari satu problem scattering di teori gravitasi, ya, teori gravitasi Newtonian. Nah, tapi yang lebih umum dalam problem scattering adalah ketika diterapkan untuk kasus Coulomb atau untuk kasus gaya elektromagnetik. Nah, itu lebih lazim dikenal orang sebagai, ya di sini ya, sekarang di gaya Coulomb. Nah, kasus hamburan oleh gaya Coulomb itu punya nama yang lebih populer yang dinamakan sebagai hamburan Rutherford. Hamburan Rutherford. Apa itu hamburan Rutherford? Jadi hamburan Rutherford ini adalah hamburan atau saya punya ya hamburan antar dua partikel bermuatan positif. Ya. Dua partikel bermuatan positif. Jadi ini berhubungan dengan kisah kelahiran teori kuantum, ya. Ya, kurang lebih sejarah singkatnya adalah ya di tahun 1911 ya Rutherford ya Ernest Rutherford menembakkan berkas partikel alfa ya. Kita tahu sinar alfa itu merupakan partikel ya. Partikelnya adalah partikel helium. Partikel alfa ya atau adalah helium 4 ya. Kepada lempengan emas ya, kepada lempengan emas. Emas itu adalah aurum ya. Aurum. Nah, kenapa Rutherford melakukan ini? Dia ingin membuktikan teori atom Thomson. Ya, atom Thomson itu modelnya adalah atom itu seperti kue puding ya, plum pudding model ya, dan elektronnya tersebar pada permukaannya. Ya. Nah, dia ingin bombardir lempengan emas ini agar dia mau ngecek benar nggak sih seperti itu, dan dia menemukan fakta yang cukup mengejutkan ya, bahwa
ketika lempengan emasnya dibombardir, sebagian besar berkas alfa itu diteruskan. Ya. Tapi ada sebagian kecil yang terdefleksi. Bahkan ada 1-2 yang terdefleksinya sampai 180 derajat gitu ya. Meskipun sangat sedikit ya. Nah, ini mengejutkan bagi Rutherford karena ini berarti membantah model atom Thomson. Ya, bagaimana mungkin ketika ditembakkan oleh partikel positif ya, dia diteruskan seperti itu saja gitu. Jadi dari hasil ini Rutherford berpendapat bahwa harusnya atom itu sebagian besarnya adalah ruang hampa, ya kan? Buktinya adalah inti atom alfa yang positif itu diteruskan saja oleh lempengan emas, di mana lempengan emas ini berupa inti atom emas, ya. Artinya sebagian besar ruang hampa. Tapi ada partikel-partikel alfa yang terhambur dengan sudut hamburan yang cukup signifikan. Nah, ini pasti adalah partikel alfa partikel alfa yang membentur inti atom emas. Ya. Jadi dari sinilah maka Rutherford membangun model atomnya berupa atom orbit seperti orbit planet ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar membahas mengenai teori kuantum ya. Yang akan saya bahas adalah bagaimana teknis model hamburan Rutherford tadi. Jadi hamburannya mirip seperti pada kasus gravitasi tadi. Yang membedakan adalah arah hamburannya. Ya. Jadi kalau ini adalah positif ini inti atom positifnya. Ya, ini saya ambil garis imajiner lah ya untuk menyatakan bahwa ada jarak paralel ya antara mereka. Nah, ini adalah lintasan asimptotik dari si partikel alfa. Ini yang kita namakan sebagai impact parameternya ya. Impact parameter. Nah, partikel alfa datangnya dengan lintasan sejajar ya, dengan jarak yang sejajar diparametrisasi oleh B. Tapi ingat partikel alfa ini aurum ini alfa ya. Alfa dia positif. Nah, inti atom aurum juga positif ya. Artinya di sini adalah 2 partikel yang positif. Nah, menurut hukum Coulomb terjadi tolak menolak ya. Terjadi tolak menolak. Nah, karena dia tolak menolak, maka defleksinya itu repulsif. Defleksinya seperti ini gitu ya. Gitu. Ini bisa saya gambarkan lagi suatu garis asimptotik ya. Mungkin saya perlu menggeser posisi atomnya. Di sini ya. Oke. Ini inti atom aurum yang positif. Nah, ini garis asimptotik untuk hamburan setelah hamburan ya. Oke.
Nah, ini adalah jarak minimum ya dicapai sini ya. Ini jarak minimumnya. RO atau R minimum gitu ya. R minimum. Jarak terdekat antara partikel alfa dengan inti atom aurum. Nah, saya akan parametrisasi sudut ini ya, ini sebagai sudut saya namakan ini sudut theta besar ya. Sudut refleksinya ini. Oke. Nah, sama seperti tadi, maka ini membagi dua sudut yang sama besar ya. Ini bagi dua sudut yang sama besar. Saya namakan beta lah. Beta dan beta ya. Ini juga di sini beta. Oke. Nah, beta ini sebenarnya adalah sudutnya sama dengan V di sini ya, dan V di sini adalah sudut polarnya ya. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini ya. Oke. Nah, dari geometri sederhana juga kita bisa lihat bahwa theta besar ini sama dengan Pi dikurang 2 beta ya, yang tidak lain daripada Pi dikurang 2 V. Oke. Maka di sini saya punya 2V sama dengan Pi min theta besar. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya perlu tekankan di sini ya. Pada kasus hamburan Coulomb ya, kita tidak bisa membayangkan bahwa hamburan ini terjadi pada satu atau dua partikel saja. Jadi ini karena objeknya mikroskopik dan dalam satu berkas partikel alfa itu terkandung banyak dalam berkas sinar alfa itu terkandung banyak partikel helium ya, maka sesungguhnya ini terjadi hamburan banyak partikel ya. Jadi ada banyak partikel yang terhambur ya. Nah, kita di sini tidak relevan mencari sudut defleksi dari masing-masing partikel yang terhambur ya, karena banyak sekali partikel yang terhambur ya. Tidak akan terlalu berguna untuk mencari sudut defleksi dari masing-masing partikel individual tadi ya. Lalu apa yang akan kita cari di sini? Kita akan mencari suatu observable yang bisa kita tinjau dalam skala agregat, dalam skala yang statistik gitu. Baik, ini sebelumnya saya lanjutkan dulu. Berarti ini kalau saya tarik, berarti seperti tadi ya, kalau saya tarik sinus theta besar per 2, maka ini sama dengan minus cos V ya, sama seperti relasi sebelumnya ya. Nah, sekarang mari kita lihat, dia datang dengan momentum angularnya diberikan oleh mu, saya namakan V tak berhingga atau saya namakan VI aja. VI adalah V incoming ya, sama saja dengan V tak berhingga dikalikan dengan B ya. Nah, E ini kan hanyalah T, hanyalah energi kinetik ya. Karena dari jauh tak berhingga dia tidak punya potensial. Dan ini sama dengan setengah, saya akan ambil mu ya, mu PI kuadrat. Ya. Maka saya bisa menarik relasi antara E dan L ya. Di sini saya bisa nyatakan VI sama dengan akar 2E per mu gitu ya. Dan dari situ maka keduanya L sama dengan B dikali akar 2 mu dikali E. Oke. Ini sebenarnya hanya mengatakan relasi antara momentum angular dengan energi total.
Nah, sekarang kita kembali ke persamaan orbit ya. Ingat ada 3 persamaan orbit yang saya paparkan. Saya akan mengambil persamaan yang berbentuk integral ya. Integral theta terhadap r ya. Jadi kalau Anda ingat kembali V maksud saya. V ya. V dapat dinyatakan sebagai integral dari r min sampai r max dari apa? Dari L per R kuadrat TR dibagi dengan akar 2 mu ya dikali E dikurang V, V-nya adalah energi potensial ya, dikurang L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Oke. Nah, ini kalau saya masukkan semua L sama dengan B dikali akar bla 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 ini ya. Lalu saya simplifikasi, saya bisa tuliskan sebagai berikut ya. Oh ya, di sini R min-nya adalah ini ya. R max-nya apa? R max-nya adalah tak berhingga ya. Jadi di sini integral dari R min sampai tak berhingga. Apa yang diintegralkan? Saya bisa tuliskan ini sebagai berikut. Anda bisa cek. Dibagi ini adalah 1 min P per E ya, min B per R kuadrat. Ini diintegralkan terhadap R. Oke, ini sudah tersederhanakan ya. Sudah tersederhanakan. Nah, jadi ini kita tinggal mengintegralkan ini ya. Ini bentuknya kita masukkan V-nya apa, ya harusnya secara prinsip bisa diintegralkan. Nah, tapi kita bisa sebelum mengintegralkan kita bisa tentukan dulu batas bawah integrasinya. R min ini secara spesifik apa? Bagaimana cara menentukan R min? Anda bisa melihat R min ini bisa ditentukan dari total energi ya. Energi total ya. Energi total E adalah setengah mu R dot kuadrat plus R kuadrat. Kalau Anda ingat ya, ini persamaan energi totalnya ya. Inilah energi kinetik total ya, ditambah energi potensial. Ya kan? Nah, kalau saya masukkan V dot-nya itu adalah L per 2 mu R, ya, maka di sini E-nya sama dengan setengah mu R dot kuadrat plus L kuadrat per 4. Per 4 mu, gitu ya. Per 4, oh sorry, ini harusnya mu-nya dikeluarkan, maaf. R dot mu, gitu ya. Ya, ini kan kemarin kita sudah dapatkan ya. Ini kan bisa saya tulis seperti langsung aja ya. Ini setengah mu R dot kuadrat plus L kuadrat per 2 gitu ya, 2 mu. Mohon maaf ini nggak ada duanya ya. L per mu R kuadrat maksudnya. Jadi ini 2 mu R kuadrat ya, plus V. Oke. Nah, inilah energi totalnya ya. Sekarang R min itu terjadi ketika apa? Secara fisik Anda lihat dia datang dari jauh atau berhingga dengan kecepatan konstan ya. Tapi semakin mendekat ke sini, semakin terasa pengaruh gravitasi. Sehingga ketika dalam pengaruh medan gravitasi, dia tidak lagi bergerak dengan kecepatan konstan. Dia punya percepatan ya. Dia punya perubahan kecepatan gitu kan, perubahan kecepatan. Nah, tapi ada satu titik di mana dia jadi jarak terdekat. Titik ini merupakan titik beloknya dia ya.
ketika dia berbelok, maka kecepatannya itu ke saat 0 di sini. Jadi Rmin ini dapat ditentukan dari men-set Rmin dot itu sama dengan 0. Ya, ini kita namakan sebagai titik belok atau turning point ya. Artinya dia membelok sesaat di situ ya, membelok dan dia kecepatan diam sesaat di situ. Nah, dari sini berarti saya bisa tentukan E sama dengan suku pertama 0 ya, maka ini jadi L kuadrat per 2 mu R min kuadrat ya plus V R min gitu ya. Dan V-nya di sini secara spesifik saya ambil adalah VR-nya itu oke, untuk memudahkan saya akan mengambil ini plus aja ya. Jadi sini E kuadrat per R. Saya akan mengabaikan K-nya di sini. Untuk memudahkan aja. Oke, mungkin nggak ada salah kalau saya masukkan juga ya. K gitu ya. Atau kita buat sederhana aja seperti sebelumnya, jadi kita serap E-nya ini dalam K. Jadi ini adalah K. KR saja ya, biar tidak terlalu ribet. Nah, kita masukkan semuanya. Maka didapat, kita bisa cari ya, bahwa ini adalah berarti K per R min, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa solving R min-nya. Jadi R min-nya dapat merupakan persamaan kuadrat ya. Dan solusinya adalah K per 2E ya, plus minus akar ya, K kuadrat per 4E kuadrat plus E mu V kuadrat B kuadrat per 2. Ya. Jadi inilah yang kita masukkan ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam integral tadi, dalam integral sini, ya Anda bisa cek sendiri ya. Ini integralnya mungkin butuh tabel kalau untuk mengerjakannya dengan V tadi per R ya, dan R min tadi, konstanta tadi, maka langsung saya tuliskan aja ya. Hasilnya, hasil integralnya maksudnya ya. Bahwa V adalah arcus cosinus atau inverse cosinus dari, saya tuliskan seperti ini, kappa per B per akar 1 plus kappa per B kuadrat ya, di mana kappa ini saya namakan sebagai K per 2E. Jadi kappa ini adalah K per 2E. Nah, ini bisa langsung saya tuliskan sebagai berikut berarti ya. Kalau saya tarik cos-nya, maka ini jadi cos dan saya kuadratkan untuk menghilangkan akar. Jadi cos kuadrat V sama dengan K per B kuadrat ya, dibagi 1 plus K per B kuadrat. Ya. Dari sini Anda bisa cek dengan mudah bahwa B kuadrat ini dapat saya nyatakan sebagai K kuadrat dikalikan dengan tangen kuadrat V. Ya. Atau dengan kata lain, saya dapat nyatakan B sebagai fungsi V. Ya. B sebagai fungsi V adalah K tangen V. Ya. Dan ini cukup reasonable ya. Artinya B di sini adalah impact parameter dari masing-masing partikel alfa yang datang ya. Partikel alfa datang dengan impact parameter yang berbeda-beda karena dia ada banyak sekali dan dia punya banyak impact parameter yang berbeda-beda, tidak datang di satu parameter B saja ya. Nah, maka sudut hamburnya ya
itu akan bergantung pada impact parameternya. Atau dengan kata lain bisa dibalik bahwa impact parameter bergantung pada sudutnya, sudut hamburnya. Ya. Itu yang dinyatakan oleh persamaan ini. Oke. Tadi saya katakan bahwa kita tidak relevan untuk mencari sudut defleksi dari masing-masing individu partikel. Ya. Artinya sekarang kita harus mencari satu observable atau satu kuantitas yang bisa merepresentasikan sifat hamburan ini secara statistik, secara agregat. Ya. Nah, itu yang kita akan memperkenalkan satu kuantitas yang kita namakan sebagai penampang lintang hamburan. Ya. Jadi itu istilahnya penampang lintang hamburan atau scattering cross section. Ya. Penampang lintang hamburan ini didefinisikan, atau sebelum saya mendefinisikan penampang lintang hamburan, ya, saya akan mendefinisikan intensitas. Ya. Intensitas, atau orang namakan juga kerapatan flux. Kerapatan flux apa? Intensitas dari partikel yang datang, atau incoming particle, ya, incoming particle alpha, ya. Jadi seberapa rapat partikel datang, ya. Nah, itu didefinisikan sebagai number of particle atau jumlah partikel. Ini simbol ini artinya jumlah, ya. Jumlah partikel per unit waktu, ya, yang menembus satu unit atau menembus unit area, unit luasan, ya, unit luas penampang lintang, lebih tepatnya lagi, ya. Jadi apa itu penampang lintang? Penampang lintang itulah luasan yang tegak lurus pada arah berkas datangnya partikel. Jadi kalau partikel datangnya seperti ini, gitu ya. Nah, penampang lintangnya itu yang didefinisikan penampang lintang adalah luasan ini, ya. Ini luasan yang ditembus oleh partikel yang datang tadi. Ya, itu yang dinamakan sebagai cross section atau penampang lintang. Ya. Nah, jadi dari definisi ini saya bisa mendefinisikan. Jadi kalau I adalah intensitas datang, ya. Sigma ini ya, luas penampang lintangnya. Luas penampang lintang ini besarnya adalah ya pi dikali r kuadrat, ya, kalau ini jari-jarinya r, ya. Gitu. Dan W di sini adalah jumlah partikel, ya. Partikel yang menembus per unit waktu. Per unit waktu. Maka saya bisa menuliskan seperti ini, ya. W ini adalah
I dikali sigma, gitu kan. I tadi intensitas, sigmanya adalah luas penampang. Jadi perkalian berarti jumlah partikel total. Ya. Per unit waktu. Oke. Per unit waktu. Atau kalau secara diferensial, maka dW sama dengan I d sigma. Gitu. Atau ya, I sama dengan d sigma. Nah, ini yang partikel yang datang ya. Sekarang yang terhamburnya gimana? Kalau kita lihat tadi partikel datangnya ini kan satu arah ya. Karena misalnya kita bisa mengatur arah datangnya partikel ya. Misalnya Rutherford dia mengatur menembakkan partikel alfanya itu ya pada satu arah saja, arahnya ya berarah ke lempengan logam emas itu gitu. Jadi tidak ke segala arah menembakkannya ya. Nah, arah datang itu teratur ya atau satu arah saja, tapi arah hamburnya itu tentunya secara umum ke segala arah ya, atau kalau dalam simetri bola berarti ini ke semua sudut ruang ya, hamburannya ya. Dan biasanya kita ambil detektornya itu tempat untuk mengukur hamburan itu cukup jauh ya. Jadi misalnya ilustrasi seperti ini tadi masa partikel aurumnya ya. Aurumnya ya tadi ini partikel alfanya datang gitu ya. Datang, ini kan terhambur kan, terhambur ke segala arah ya. Bukan hanya bukan hanya terhadap bidang ya, tapi terhadap ruang ya. Jadi ini hambur ke 3 dimensi segala arah. Nah, kita menaruh detektornya ya, detektor untuk mendeteksi hamburan ini, misalnya di sini gitu ya. Detektornya berupa shell atau permukaan bola dan ini jaraknya besar gitu ya. L gitu. Dan di sini tentunya L-nya ini jauh lebih besar dibandingkan R-nya ya. Ini untuk ukurannya lah. Oke. Nah, karena hamburannya ke segala arah atau ke sudut ruang ya, maka di sini kita lihat luas permukaan atau elemen luas permukaan yang di cover oleh detektor ini ya, itu bisa dinyatakan sebagai ya dA ini sama dengan jari-jarinya apa? Jari-jari adalah L ya. L kuadrat dikali elemen sudut ruang atau elemen solid angle ya. Solid angle element. Oke. Nah, saya bisa menggabungkan dua persamaan ini ya. Persamaan ya, dua persamaan ini ya. Caranya gimana? Anda lihat di sini dari persamaan ini kan saya bisa menuliskan bahwa seper L kuadrat dA d omega ini kan satu ya. Jadi satu bisa saya selipkan di sini. Dengan kata lain, saya dapat relasi dW itu sama dengan I dikali D sigma per D omega ya dikalikan dA per L kuadrat. Nah, jadi di sini saya mengaitkan antara flux yang datang dengan flux yang terhambur ya. Flux yang datang dengan flux yang terhambur. Nah, besaran D sigma per D omega ya. D sigma per D omega ya. Ini menyatakan rasio ya. Rasio partikel yang terhambur per unit solid angle atau sudut ruang ya. Terhadap
ya, terhadap jumlah partikel datang. Ya kan di situ per unit area, per unit luas. Jadi saya bisa menyatakan di sini, oh ini punya istilah sendiri namanya adalah penampang lintang diferensial, differential cross section. Penampang lintang diferensial. Oke. Dan dari persamaan di sini, saya bisa lihat bahwa D sigma per D omega itu didapatkan sebagai dW per dA gitu ya, dikali L kuadrat per I, mohon maaf. Per I. Ya. Nah, ini kan tadi kan dA per L kuadrat kan sama dengan D omega, berarti ini kan sama dengan dW per D omega dibagi seper I. Dikali seper I ya. Nah, ini itu yang dikatakan oleh statement ini, rasio antara apa? Antara dW D omega ya, partikel terhambur per unit sudut ruang terhadap I adalah partikel datang per unit luas. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat diagram dari partikel yang terhambur, itu seperti apa? Jadi, misalnya ini tadi targetnya di sini ya, aurumnya, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada semacam sorry. Oke. Seperti ini ya gambarannya ya. Nah, ini hamburannya terjadi di sebelah sini kan. Hamburan ke sana, ada yang ke sana gitu ya. Nah, ini apa? Ini adalah jadi ini adalah B-nya ya. Ini B ya. Maka ini adalah DB-nya. Selisih ini adalah DB ya, differential impact parameternya. Maka ini yang kita namakan sebagai DA ya, DA tadi ya. DA ini. DA ini adalah 2pi B DB ya kan. Nah, kalau saya integralkan untuk A total ya jadi PB kuadrat ya. PB kuadrat adalah penampang lintang total ya, penampang lintang datang total. Ya kan? Oke, kurang lebih seperti itu ya ininya. Dan ini sudut-sudutnya ya. Ini sudutnya tanya gitu ya. Sudut-sudutnya bisa berbeda-beda. Kita meninjau secara agregat ya. Nah, ini DW berarti adalah I ya, jadi tadi saya tulis lagi di sini I dikali D sigma D omega dikali DA per L kuadrat ya. Nah, DW ini itu kan adalah berkas yang datang, ya, diferensial berkas yang datang. Nah, tapi berkas yang datang ini kan sebesar penampang ini. Jadi
di ruas kiri dapat saya tulis sebagai 2pi dikali I dikali B dB, ya kan, yang datang. Nah, yang terhambur adalah di ruas kanannya I D sigma D omega. Nah, kalau ini luasan dibagi dengan L kuadrat, maka ini tinggal diferensial sudut ruang saja. Ya, ini diferensial sudut ruang saja. Apa itu? 2pi sinus. Apa? Tetanya adalah teta ini. Sinus teta besar dikali D teta. Ya, jadi ini relasinya ya. Yang mengaitkan antara yang incoming dengan yang scatter. Harus sama, karena kan partikelnya jumlahnya kekal ya. Ya, dari sini saya bisa menyatakan bahwa D sigma per D omega itu dapat ditulis dalam bentuk I-nya cancel, 2pi-nya cancel, ya. B per sin theta ya, dikali dB D theta. Oke. Nah, ini relasi atau dalam bentuk kompaknya diferensial penampang lintang diferensial. Ya. Sekarang kita tinggal cari apa itu dB D theta-nya. Tapi kita tahu tadi bahwa B adalah fungsi V ya. B fungsi V adalah kappa dikali tangan V. Ya. V dapat dihubungkan dengan theta. Jadi ini kappa dikali tangan Pi per 2 min theta per 2 dari relasi di atas ya. Tidak lain daripada kappa kot tangan theta per 2. Nah, berarti sekarang dB D theta itu saya turunkan ini ya. Jadi ini bisa diturunkan, Anda bisa cek sendiri lah. Kappa per 2 kosekan kuadrat theta per 2. Ya. Nah, ini kalau saya masukkan ke dalam penampang lintang diferensial, maka D sigma D omega itu sama dengan kappa dikali kotangen theta per 2 dari sini ya. Dibagi sin theta dikali min kappa per 2 kosekan kuadrat theta per 2. Saya tinggal disederhanakan saja ya. Ada kotangen, ada kosekan kuadrat, ya ada sin, ini bisa disederhanakan. Anda akan mudah dengan Anda bisa lihat dengan mudah ya bahwa ini dapat ditulis sebagai minus kappa kuadrat per 4 dikali seper sin pangkat 4 theta per 2. Oke. Inilah yang dinamakan sebagai penampang lintang Rutherford ya. Jadi Rutherford dia mengukur secara eksperimen ya, penampang lintangnya itu apakah sebanding dengan seper sinus pangkat 4 dari sudut hamburan ya. Dan ternyata memang benar sebanding, artinya di situ dia bisa melakukan pemodelan atom sebagai suatu model tata surya ya. Rutherford. Oke. Dan yang menarik dari penampang lintang Rutherford ini adalah nilainya sama ketika Anda hitung secara klasikal. Ya, ini kan kita menghitung secara klasik ya, meskipun ini menjadi dasar di mekanika kuantum, teori kuantum, tapi yang kita lakukan ini adalah perhitungan secara klasik ya, dengan mekanika klasik. Anda secara mekanika klasik dapatkan kebergantungan sepersin pangkat 4 theta per 2. Kalau kita hitung secara teori kuantum, mekanika kuantum ya, secara mekanika kuantum Anda juga akan dapatkan ini hasilnya sepersin pangkat 4 theta per 2. Dan lebih menarik lagi, bahkan ketika kita masukkan efek relativistik ke dalam mekanika kuantum, ya menjadi mekanika kuantum relativistik, besarnya juga sama. Sebanding dengan sepersin pangkat 4 theta per 2. Ini merupakan tidak semua penampang lintang itu
seperti ini sifatnya ya. Nah, ini menariknya seperti itu. Oke, baik. Dengan kata lain, saya sudahi di sini pembahasan mengenai problem scattering ya dari gaya sentral ya. Kita sudah membahas mengenai problem terikat ya, bound state dari gaya sentral. Sekarang kita juga sudah membahas mengenai scattering state dari gaya sentral. Baik, saya akan menutup topik pembahasan ini ya dengan memberikan PR. Baik, jadi saya berikan PR-nya sebagai berikut ya. 2 nomor saja. Pertama, tentukan kurva persamaan orbit untuk gaya sentral atau potensial sentral berikut ya. Yang pertama adalah potensialnya sebanding dengan R kuadrat, yang kedua sebanding dengan 1/R kuadrat, dan yang ketiga gaya sentralnya sebanding dengan min 1/R pangkat 3. Tentukan kurva-kurva orbit yang dihasilkan dari gaya atau potensial sentral berikut. Yang kedua, tunjukkan bahwa sampai orde terkecil, orde ekspansi sinus delta per 2 terkecil ya, bahwa cahaya bisa dibelokkan oleh gaya gravitasi Newtonian. Ya, di sini saya berbicara bukan dalam konteks relativitas umum Einstein ya, tapi dalam gravitasi Newtonian. Cahaya bisa dibelokkan dengan sudut defleksinya sebesar ini, 2 gm per bc kuadrat. G adalah konstanta gravitasi universal, m adalah massa matahari, B adalah impact parameternya, dan C adalah kecepatan cahaya. Nilai ini adalah setengahnya nilai yang didapat oleh pembelokan cahaya dari Einstein. Ya. Jadi pembelokan cahaya oleh teori Newtonian itu setengahnya pembelokan cahaya oleh teori Einsteinian. Baik, 2 itu saja. Silakan dikerjakan dan kita bertemu lagi di pertemuan sinkronus seperti biasa hari Rabu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.